Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widyastuti dengan NIM 45224017. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu sumber daya dalam proses produksi. Adapun pokok bahasannya, yaitu yang pertama, pengertian sumber daya, yang kedua, perbedaan karakteristik industri manufaktur dan industri jasa, yang ketiga, faktor-faktor produksi, yang keempat, proses produksi, dan yang kelima, teori biaya produksi. Pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber daya. Dari slide ini terdapat beberapa pengertian sumber daya menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Adam Smith. Menurutnya, sumber daya adalah semua faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, menurut Nugroho. Menurut Nugroho, sumber daya terkait dengan utilitas untuk mencapai tujuan menciptakan nilai melalui produktivitas dan mencakup pelayanan sosial. Yang ketiga, menurut Manik. Sumber daya berupa atribut atau unsur lingkungan hidup yang dianggap bermanfaat berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Dan yang terakhir, menurut Wahyu Nindyawati dan Diansari. Menurut mereka, sumber daya berupa aset non-keuangan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Nah, itulah tadi pengertian sumber daya menurut para ahli. Selanjutnya, pengertian sumber daya secara umum. Sumber daya secara umum merupakan bagian dari lingkungan yang menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi kebutuhan manusia dan berperan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua, yaitu perbedaan karakteristik industri manufaktur dan industri jasa. Karakteristik industri manufaktur dan industri jasa dapat dibedakan berdasarkan bentuk produk, persediaan, interaksi konsumen, dan kontinuitas proses. Yang pertama yaitu bentuk produk. Pada industri manufaktur menghasilkan barang fisik yang berwujud seperti mobil, pakaian, makanan. Sedangkan pada industri jasa menghasilkan produk tidak berwujud. Contohnya berupa layanan perbankan dan konsultasi pada rumah sakit. Yang kedua yaitu persediaan. Pada industri manufaktur, barang dapat disimpan sebagai persediaan sehingga dapat diproduksi secara massal dan disimpan sebelum dijual. Sedangkan pada industri jasa, tidak ada persediaan karena layanan diberikan langsung saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu interaksi konsumen. Pada industri manufaktur, konsumen tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan pada industri jasa, konsumen biasanya terlibat langsung dalam proses pelayanan. Yang keempat yaitu kontinuitas proses. Pada industri manufaktur, produksi berlangsung secara kontinu atau batch dan fokus pada efisiensi. Sedangkan pada industri jasa, layanan diberikan berdasarkan permintaan waktu nyata. Nah, itulah tadi perbedaan industri manufaktur dengan industri jasa. Selanjutnya, perbedaan industri jasa dengan industri lainnya, yaitu yang pertama, pelanggan sebagai input pelayanan. Dalam industri jasa, pelanggan memainkan peran langsung dalam proses pelayanan. Tanpa kehadiran pelanggan, layanan tidak dapat diberikan. Yang kedua yaitu fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan dekat lokasi pelanggan karena biasanya disediakan di tempat yang dekat dengan pelanggan untuk memudahkan akses, seperti klinik kesehatan atau kantor pos. Yang ketiga yaitu bersifat pada karya. Hasil dari layanan seringkali berupa karya atau tindakan, seperti layanan potong rambut atau konsultasi hukum.
Yang keempat yaitu pilihan penetapan harga lebih rumit. Dalam industri jasa, harga seringkali lebih sulit ditentukan karena sifat layanan yang bervariasi tergantung pada kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi. Dalam industri jasa, memerlukan keputusan dan penyesuaian yang lebih individual. Misalnya, dokter perlu mempertimbangkan kondisi unik setiap pasiennya. Yang keenam yaitu pengukuran efektivitas bersifat subjektif. Efektivitas layanan seringkali sulit diukur secara objektif, karena hasilnya tergantung pada kepuasan pelanggan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor produksi. Adapun faktor-faktor produksi terdiri dari faktor produksi tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam. Ini mencakup segala sumber daya yang disediakan oleh alam seperti tanah, air, mineral, dan energi. Sumber daya ini adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja, yaitu manusia yang terlibat dalam proses produksi. Tenaga kerja mencakup semua usaha fisik dan mental yang diberikan oleh pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu modal. Modal mencakup alat, mesin, bangunan, dan uang yang digunakan untuk memfasilitas produksi. Tanpa modal, produksi tidak bisa berjalan. Karena alat-alat yang dibutuhkan untuk proses tersebut tidak tersedia. Yang keempat yaitu keahlian kewirausahaan. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola, merencanakan, dan mengambil resiko dalam proses produksi. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan dari arus. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya, terdiri dari proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transportasi, proses penciptaan jasa-jasa transportasi. Yang kedua yaitu berdasarkan dari arus, yang terdiri dari proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi atas dasar pemasukan produk dari satu operasi ke operasi lainnya, tanpa pengumpulan pada setiap titik dalam prosesnya. Sedangkan proses produksi terputus-putus adalah proses yang diorganisasikan dalam kumpulan produk, bukan bergantung pada proses pembuatan berkelanjutan dari proses produk tersebut. Nah, itulah tadi bentuk proses produksi. Selanjutnya yaitu alur proses produksi. Pada dasarnya, alur produksi dimulai dari input atau masukan. Di tahap ini, kita akan mengumpulkan semua komponen penting yaitu yang dibutuhkan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Tanpa input yang cukup, proses produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Setelah input siap, kita masuk ke tahap inti yaitu proses produksi. Pada tahap ini, bahan baku dan sumber daya lainnya digabungkan dan diolah melalui berbagai perubahan untuk menghasilkan barang atau jasa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan mendapatkan output atau keluaran. Output ini bisa berupa barang jadi atau jasa yang siap digunakan atau dipasarkan. Namun, proses produksi tidak berhenti di situ saja. Untuk memastikan kualitas output, ada mekanisme pengendalian yang dapat memastikan setiap tahap berjalan sesuai standar. Jika ada kesalahan, umpan balik akan dikirimkan baik ke tahap input maupun proses produksi untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan. Itulah tadi gambaran alur proses produksi. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir
yaitu teori biaya produksi. Dalam menentukan biaya produksi, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, opportunity cost, adalah selisih biaya produksi maksimum terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Yang kedua, biaya eksplisit, adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara aktual, biasanya dicatat secara akuntansi untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu biaya implisit, adalah perkiraan biaya yang dikeluarkan terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Adapun jenis biaya produksi yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek adalah periode di mana produsen tidak mengubah jumlah input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya, yang terdiri dari biaya tetap total, biaya variabel total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Yang kedua yaitu biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi ini memiliki peluang untuk mengubah jumlah seluruh input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Itulah tadi pokok bahasan yang terakhir. Untuk menutup presentasi ini, saya ingin mengutip kata-kata dari Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Semoga kita semua bisa tetap berusaha untuk mencapai tujuan kita, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.